Belum mau terburu-buru mencari pelatih timnas menggantikan Patrick Kluivert. Dirtek PSSI tegaskan calon pelatih yang tangani timnas harus kenal dengan identitas yang dimiliki timnas Indonesia. PSSI bersikukuh tidak mau tergesa-gesa dalam menunjuk pelatih timnas Indonesia usai memecat Patrick Kluivert. Kendati dihadapkan pada agenda FIFA Matchday November mendatang, Ketua Umum PSSI menegaskan yang terpenting adalah melaksanakan blueprint yang sudah direncanakan. Lolos Piala Dunia 2034. Merespons soal target mencapai ranking 100 dunia, Erik bilang itu menjadi bagian yang harus dipersiapkan di tahun 2026. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu? Mencari pelatih baru dengan torehan prestasi yang sudah dicapai ST dan Kluivert menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Standar tinggi kualitas pelatih di tengah materi pemain yang mumpuni menjadi harga mati. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bilang, dalam jangka pendek karena ada persiapan Piala AFF 2026, maka calon pelatih timnas harus memiliki rekam jejak yang bagus, serta komunikasi yang baik, mampu terhubung dengan komunitas, fans, dan karakter timnas Indonesia. But also at the short term, we have the AFC Cup, so it need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity where we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI untuk menegaskan kembali konsep sepak bola Indonesia. Wesley bilang, yang saat ini dibutuhkan adalah konsep mengenal filosofi sepak bola Indonesia dengan sistem yang berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah konsep mengenal sepak bola kita, dan itu diturunkan dari direktur teknik mengenal sepak bola kita, karakter seperti apa. Nah, kalau pemain timnas kita memang banyaknya dari Eropa sana, dari diaspora, apakah itu menjadi kerangka untuk program jangka panjang? Mari dibahas. Apakah itu program jangka pendek yang kemudian untuk menarik perhatian supaya sepak bola kita bergulir, supaya sepak bola kita berkembang, karena ini jangka pendek ya. Jangan sampai program diaspora ini jangka pendek yang menjadi jangka panjang. Sepak bola bagi Indonesia bukan hanya cabang olahraga semata. Lebih dari itu, sepak bola sudah menjadi bagian dari semangat, cinta, dan persatuan. PSSI sebagai induk sepak bola tanah air diharapkan mampu membawa timnas Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dengan target lolos Piala Dunia 2034, langkah apa yang kini harus dilakukan oleh PSSI? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan. Malam, Baim. Kita ingat ketika pecat Kluivert di media sosialnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang target lolos Piala Dunia 2030, tapi di blueprint kemarin di preskon bilang 2034. Nah, ketika ada perbedaan ini, apa yang bisa Anda cermati, Bung Iksan? Berarti ini tidak ada akselerasi yang kita harapkan sebenarnya sejak Pak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada awal 2023 kemarin. Kita tahu bahwa banyak program yang dicanangkan oleh Pak Erick untuk mempercepat terutama capaian prestasi kita. 2034 itu blueprint yang sama disusun oleh Pak Edi Rahmayadi pada 2016 lalu. Jadi saat itu tidak ada program naturalisasi
yang dijalankan. Tentu ini jadi hal yang bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan PSSI sejak 2022 lalu ketika ada naturalisasi dimulai, dan itu sebenarnya programnya untuk mempercepat, tidak perlu menunggu sampai 2034. Tapi ketika kemarin Pak Erick menyebut kembali kepada blueprint awal 2034, tentu ini adalah suatu hal yang menurut saya suatu hal yang bertolak belakang. Tentu ini akan merusak banyak hal, terutama dalam sistem pembinaan sepak bola nasional. Karena kita tahu 2034 itu 2016 lalu dicanangkan Pak Edi dengan dibantu sekjen saat itu sekarang Wakil Ketua Umum Mbak Ratu Tisa, itu memang programnya pembinaan yang diutamakan, tidak ada program naturalisasi. Berbeda dengan sekarang, justru ketika kita sudah sangat gencar naturalisasi, bahkan timnas mayoritas kita punya 19 pemain yang rutin bermain sebagai pemain timnas, sebagai pemain diaspora, tapi nyatanya kita tetap harus menunggu sampai 2034. Tentu ini adalah yang suatu kemunduran yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir. Oke, Ihsan, tapi kalau misalkan targetnya betul di blueprint 2034, kemudian juga ada ranking 100 dunia yang mesti dikejar. Apa yang harus dilakukan sekarang yang disiapkan oleh PSSI untuk mencapai itu, Ihsan? Banyak hal sebenarnya yang bisa, seperti kita sudah tahu, kita sudah punya banyak pemain naturalisasi. Tentu itu dari segi kualitas sebenarnya sudah tidak realistis jika kita menyebut bahwa kita tim berada di peringkat 119. Benar, kita ada di peringkat 119 dalam ranking FIFA, tapi dalam susunan skuad sekarang kita sebenarnya sudah layak di atas 90 besar. Jadi ini yang harus dipatenkan oleh PSSI, oleh federasi, bahwa mereka punya skuad yang sebenarnya ada di level bisa dikatakan belum di level terbaik Asia, tapi ada di level tier kedua yang langsung ada di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jadi dengan paradigma itu harusnya PSSI sudah tidak lagi membicarakan bahwa target Piala Dunia 2034, maksud saya. Sebaiknya sudah dicanangkan 2030, bahkan di Piala Asia 2027 nanti tidak lagi hanya sebagai pengembira, tapi sebagai kita punya target besar untuk lolos setidaknya sampai perempat final, bahkan ke semifinal. Jadi dengan ada sekarang, tentu selain kita tetap menjaga pemain-pemain diaspora ini, tentu sekarang harus dicari dulu siapa pelatih timnas yang punya visi menengah dan juga jangka panjang, plus juga kita harus perbaiki pembinaan agar akar dari dan dasar fondasi timnas kita adalah pemain-pemain yang punya jam terbang baik sejak usia muda dan juga punya jam terbang yang cukup juga ketika bermain di level senior, terutama di Liga Super saat ini. Oke, Ihsan, tadi Anda bilang ketika ini pemain-pemain kita harus dijaga, tapi kalau misalkan untuk mencari pelatih aja tidak ingin terburu-buru, sekarang bukan fokus untuk mencari pelatih nampaknya ya. Jadi bagaimana untuk bisa menjaga bonding dengan para pemain timnas kita tentunya? Ini kan yang penting untuk bisa menjaga asa ke ranking 100 dunia tadi. Ya, betul. Pemain kita sudah tahu, mereka ada pemain-pemain yang profesional, pemain-pemain yang tahu bahwa mereka sudah menyadari siapapun pelatihnya, ya mereka adalah pemain timnas yang siap bertarung ketika dipanggil masuk dalam roster timnas untuk laga-laga paling dekat. Memang paling realistis sekarang adalah bagaimana pemain-pemain ini tetap juga saling berkomunikasi satu sama lain. Bahkan juga sekarang kan jangan dilupakan, kita juga masih punya manajer, Pak Sumarji statusnya masih manajer timnas senior, dan itu tugas saat ini di masa lowongnya pelatih kepala, Pak Sumarji yang punya tugas untuk menjaga bagaimana kondisi dalam tim. Begitupun juga masih ada Alex Weir sebagai direktur teknik yang juga bisa untuk sekedar turun sedikit untuk berbincang dengan para pemain dan juga menjaga bahwa memberikan update setidaknya kondisi timnas saat ini. Oke, di bulan November ini belum ada pelatih kepala, tapi timnas harus punya pelatih kepala menurut saya maksimal pada Januari nanti, sehingga pelatih kepala baru nanti punya waktu setidaknya 2 bulan untuk mengamati pemain di Liga Super, mengamati pemain-pemain yang di Eropa, untuk menyusun tim yang setidaknya menjadi kerangka dia untuk memulai di FIFA Matchday Maret nanti, dan untuk mempersiapkan tim di Piala Asia awal tahun depan, dan juga untuk pra Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada Oktober 2027. Baik, terima kasih Ihsan Bahar untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini.